Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Bebas Tanpa Batas. Seperti biasa, sebelum menonton video ini, pastikan kalian sudah like dan juga subscribe, karena like dan subscribe itu gratis ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, saya mengingatkan kepada kalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Ketika kalian keluar, kalian harus pakai masker. Terus kemudian kalian siapkan hand sanitizer. Ketika kalian selesai memegang apapun, kalian gunakan hand sanitizer. Selain itu, kalian harus tetap rajin mencuci tangan pakai sabun ya. Nah, langsung saja ya, nggak usah banyak berbasa-basi. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa zidni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, langsung ya. Untuk pembelajaran yang kedua ya, maksudnya kedua adalah pembelajaran yang kedua dari tema 3 subtema 1. Kalau kemarin kita sudah belajar ya mengenai musyawarah, terus kemudian kita belajar mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita, bentuk, warna, dan juga bentuk, warna, juga ukuran. Kali ini kita akan belajar tentang hal yang sama dari ketiganya ya, masih dalam ukuran ya. Nah, ayah, bunda bisa membimbing Ananda untuk memahami perubahan satuan meter, sentimeter, dan juga milimeter ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya sudah kasih link YouTube untuk ayah atau bunda atau keluarga kakak itu melihat sedetailnya, yaitu tentang perubahan ukuran, ada di link YouTube yang sudah saya beri di materi ya. Nah, terus kita lanjut aja ya. Nah, nanti kita bahas juga ke materi yang sentimeter, milimeter, sama meter, sentimeter, dan juga milimeter. Tapi sebelumnya kita bahas dulu yang benda-benda yang termasuk untuk mengukur. Benda-benda di bawah ini merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda ya. Benda-benda di bawah dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, alat yang pertama yaitu satuan yang dipakai pada meteran pita adalah meter, atau dilambangkan dengan huruf M kecil ya. Yang kedua, satuan yang dipakai pada meteran saku adalah meter, meteran saku ya, meteran yang sering digunakan oleh tukang, baik tukang kayu, tukang batu, itu sering menggunakan meteran. Yang ketiga, satuan yang dipakai pada meteran roll, gulung, atau tanah adalah meter ya. Roll tanah atau gulung, meteran gulung, itu adalah satuannya meter, atau disimbolkan dengan huruf M kecil ya. Terus bagaimana cara mengukur penggaris? Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur?
ketika kalian memiliki penggaris, pasti gitu ya, kalian harus memiliki penggaris ya untuk mengerjakan soal-soal ukuran ya. Ketika kalian menggunakan penggaris, kalian coba untuk mengukur pensil. Caranya bagaimana? Nah, di sini sudah saya kasih contoh. Ujung pensil ya, ujung pensilnya nanti ditaruh di ujungnya penggaris. Jadi penggaris sama pensil diletakkan berjajar. Ya, setelah itu letakkan ujung penggaris dengan ujung pensil, yaitu diletak di angka 0 di ujung penggarisnya. Terus kemudian lihat ujung yang paling terakhir dari pensil itu menunjukkan angka berapa. Nah, itu cara mengerjakan ya. Setelah Ananda memahami tentang macam-macam alat ukur dan cara penggunaannya, ayah bunda membimbing Ananda mengerjakan soal latihan berikut. Nah, di materi ini saya berikan kalian gambar ya, gambar tentang ukuran ya, gambar tentang ukuran. Di sini ada 6 gambar, kemudian nanti kalian tuliskan berapa ukuran dari benda-benda yang diukur di gambar tersebut. Ingat, kalau penggaris itu satuannya cm ya, jadi harus diberi satuan cm. Ayah bunda membimbing Ananda untuk memahami cara merubah satuan panjang meter, sentimeter, dan juga milimeter yang sudah saya bilang tadi di depan ya. Setelah kalian melihat link YouTube yang sudah saya berikan di materi itu, kalian lihat lagi di materi ini ya. Apabila akan merubah satuan panjang yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, maka kalikan 10 setiap tangganya. Nah, di gambar ini ada tangga. Tangga apa? Tangga ukuran dari sentimeter, desimeter, dari meter, desimeter, sentimeter sampai dengan milimeter. Nah, meter itu dilambangkan dengan huruf M kecil, desimeter dilambangkan dengan huruf DM kecil. Terus kemudian sentimeter itu dilambangkan dengan cm huruf kecil, dan yang terakhir milimeter itu dilambangkan dengan mm hurufnya kecil ya. Apabila akan merubah satuan panjang yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, kalikan 10 tiap tangganya. Berarti dari tinggi ke rendah berarti turun ya, turun tangga berarti setiap tangganya kalian kalikan 10 atau ditambah 01. Misalkan 100 meter dijadikan desimeter, berarti kan turun satu tangga. 100 nolnya 2, 100 2 berarti nolnya 2. Kalau turun berarti nolnya dihilangi, ditambah 1, nolnya jadi 3, 100 jadi 1000. Terus kemudian apabila akan merubah satuan panjang yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, silakan dibagi 10 setiap tangganya. Kalau tadi turun, sekarang naik dari desimeter ke meter ya, dari desimeter misalkan 10 desimeter dijadikan meter berarti naik 1, berarti nolnya dihilangi 1 jadi 10 ya, atau dibagi 10 bisa ya. Oke, lanjut. Contoh soal, Doni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Berarti
Ingat ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian 5 meter sama dengan 500 cm. 5 meter ditambah 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm. Hasilnya adalah 530 cm atau 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Lanjut. Panjang mobil Ayah Doni adalah 410 cm atau 410 cm. Panjang mobil Ayah Doni dalam satuan meter atau M adalah, ingat, 1 cm itu sama dengan 0,01 meter. Ya, ingat lagi, sentimeter ke meter itu naik 2 tangga ya. Berarti dibagi 100 jadi 0,01 meter. Sedangkan 400 cm itu sama dengan 4 meter. Hilang nolnya 2 karena naik 2. Jadi nolnya hilang 2. 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm sama dengan 4 meter ditambah 10 cm sama dengan 4 meter 10 cm ya. Jadi panjang mobil Ayah Doni dalam satuan meter adalah 4 meter 10 cm atau 4 meter lebih 10 cm. Ayah Bunda membimbing Ananda untuk mengerjakan soal latihan sesuai contoh di atas. Jadi di sini ada 10 soal ya, 10 soal. Silakan Ayah, Bunda atau Kakak bimbing Ananda untuk mengerjakan soal-soal berikut ya, dengan cara yang sudah ada di atas tadi, dengan cara panjang. Untuk yang berikutnya, sudah paham ya yang matematika tentang pengukuran? Kalau belum paham, silakan link YouTube yang sudah ada tadi dibuka. Berikutnya, setelah Ananda berpikir keras mengerjakan soal-soal matematika, Ayah Bunda mengajak Ananda berlatih membuat pola irama lagu dengan menggunakan tepuk tangan. Ya. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Nah, dalam pola irama yang kita bahas kali ini, di sini ada 3 pola irama. Pola irama yang pertama disimbolkan dengan jari 5. Ya, jari 5. Jari 5 disimbolkan dengan huruf K besar. Ya, artinya adalah kuat, ketukan kuat. Yang kedua itu disimbolkan dengan 2 jari yang artinya ketukan sedang atau disimbolkan dengan huruf M. Terus yang berikutnya atau yang terakhir itu disimbolkan dengan 1 jari ya. Artinya adalah ketukan lemah atau disimbolkan dengan huruf L. Nah, itu berbagai macam pola ketukan berirama dengan menggunakan simbol. Berikutnya, Ananda memperagakan pola irama lagu dengan menggunakan tepuk tangan di depan ayah atau bunda dengan gerakan yang tepat.
gerakan yang tepatnya bagaimana? Yaitu dengan gerakan yang sudah saya sebutkan tadi. Ada gerakan 5 jari yaitu kuat, kemudian 2 jari yaitu sedang, dan yang terakhir 1 jari yaitu lemah. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Pembelajaran untuk tema 3, subtema 1, pembelajaran 2 sudah selesai. Apabila Ananda masih belum memahami materi pembelajaran ini, Ananda bisa mengulangi materi-materi yang sudah saya sampaikan di atas. Ayah, Bunda, terima kasih sudah mendampingi Ananda untuk belajar hari ini. Itu saja dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.